I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Putri Cahyani dari kelas 8G akan membacakan ringkasan bab 2 tentang bentuk dan kedaulatan negara. Dimulai dari A. Indonesia sebagai negara kesatuan. Perdebatan antara Soekarno dan Muhammad Hatta tentang bentuk negara Indonesia mewarnai lintasan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda mencerminkan adanya keinginan untuk membentuk negara kesatuan. Para tokoh bangsa bersepakat memilih bentuk negara kesatuan. Namun, dalam perjalanannya, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal sebagai konsekuensi konservasi meja bundar. Praktik pelaksanaan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ini guna mewujudkan tujuan bernegara. Tugas bernegara termaktub dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. B. Indonesia sebagai negara republik. Sebelum terbentuk negara Republik Indonesia, Nusantara ini berupa kerajaan-kerajaan Islam dan masa sebelumnya kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan ini mengambil pemerintahan suksesi. Arti suksesi, kepemimpinan tidak berdasarkan turun-temurun, melainkan melalui pemilihan. Menurut Jimli Asidiki, bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia dipahami dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang membentuk republik. Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Ini ditegaskan dalam perubahan keempat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jilmi Asidiki, seorang pakar hukum tata negara, dalam konsep negara hukum, maka hukumlah yang memastikan menjadi panglima dan dinamika kehidupan kenegaraan. Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Pada beberapa sekolah, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dilakukan secara langsung oleh seluruh siswa melalui mekanisme pemilihan raya. MPK hanya menjadi panitia pemilihan, kemudian menetapkan ketua dan wakil ketua OSIS berdasarkan suara terbanyak. Gambaran tersebut tidak jauh berbeda dengan negara Indonesia. Sebelum dilakukan amandemen UUD NKRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara. MPR sebagai perwakilan rakyat berhak dan bertugas memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.